Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin wa rahmil mustada'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah Madhab Syafi'i, dan kita sudah sampai pada bab tentang salat musafir. Kita lanjutkan. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru, fima yatahaqqaqu bihi safar, tentang apa-apa yang terjadi padanya safar. Jadi maksudnya kapan disebut safar, kapan disebut tidak safar. Beliau mengatakan, wa awwalus safar, adapun permulaan safar itu adalah al-khuruju, keluar. Dari mana? Minas suri, dari pagar. Fil musawwarati, untuk kota yang ada pagarnya, kota yang dipagari, seperti kota Palestina ya. Kalau tidak ada pagarnya gimana? Wa minal umrani, dan dari umron, perumahan-perumahan. Ma'aruku bis safinah, bersama mengendarai kapal kalau pakai laut. Fima la sura fihi, pada apa-apa yang tidak ada pagar baginya. Wa mujawazatu, dan melewati al-hullati, perkemahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab ini bicara tentang kapan disebut safar itu sudah mulai. Setarnya itu kapan? Apakah ketika niat kita dalam hati untuk bersafar itu sudah mulai hukum-hukum safar berlaku, ataukah kita harus punya aksi dulu, yaitu ngambil motor kemudian keluar rumah, ataukah harus bagaimana? Nah, ini yang dibahas oleh beliau. Maka beliau mengatakan kota itu dibagi dua. Ada kota yang ada pagarnya, ada kota yang tidak ada pagarnya. Contoh yang ada pagarnya, Palestina itu ada pagarnya, sehingga nggak bisa keluar dari Palestina kecuali melewati pagar. Contoh yang tidak ada pagarnya, Solo, nggak ada pagarnya. Maka Solo dengan sebelahnya, Kartosuro dan seterusnya, nah itu tidak ada pagarnya, tidak ada batas pembakarnya. Nah, maka kalau itu dipagari, berarti harus keluar dari pagar dulu. Kalau sudah keluar dari pagar, baru disebut sebagai musafir. Masih berada dalam pagar, belum disebut musafir, meskipun sudah naik mobil. Kenapa? Karena bisa jadi ternyata sampai pagarnya digembok, akhirnya balik lagi ke rumah. Maka kan lucu kalau seandainya safar di bulan Ramadan, kita sudah makan-makan di mobil, ternyata mau keluar pagar nggak bisa keluar, akhirnya balik ke rumah lagi, sudah terlanjur makan, gimana? Nah, maka harus keluar dari pagar dulu. Masuk akal ini hukum seperti ini. Adapun yang kedua adalah kota yang tidak ada pagarnya. Nah, kalau tidak ada pagarnya, maka cukup kita sudah lepas dari perumahan yang ada di kota tadi. Madinah itu kan ada rumah-rumahnya. Kemudian setelah rumah-rumah ini kita keluar ke padang pasir atau gurun. Nah, nanti akan ketemu perumahan lagi. Nah, kalau sudah keluar dari perumahan Madinah, karena Madinah tidak ada pagarnya, maka itu sudah dianggap musafir. Sama dengan pagar, seandainya ada parit. Waktu dulu kan Madinah dikasih parit di utaranya itu. Nah, seandainya paritnya masih ada, maka keluar dari parit itu sama hukumnya dengan keluar dari pagar. Itu baru dihukumi musafir. Masih di parit berarti belum musafir. Adapun di sini beliau mengatakan ma'aruku bis safinah, bersama mengendarai kapal. Ini maksudnya kalau kita safarnya lewat laut. Kalau safarnya lewat darat, ya syaratnya tadi saja, keluar dari pagar saja. Tapi kalau pakai laut, maka selain kita sudah melewati perumahan, maka kita harus sudah naik di kapalnya tersebut. Kalau sudah melewati perumahan tapi belum naik kapal, padahal jalan safarnya pakai laut, maka ini belum disebut musafir. Ini perumpamannya di sini.
Kita sudah berjalan melewati perumahan selesai. Tapi dari perumahan ke arah kapal ini kita masih berjalan lagi. Nah ini masih belum musafir ini, meskipun perumahannya sudah lepas. Kenapa? Karena safar kita dengan kapal, maka harus naik kapal dan kapalnya harus berjalan. Ketika kapalnya sudah berjalan, maka ini baru disebut musafir. Kapalnya berhenti, belum disebut musafir. Maka yang dimaksud rukub di sini naik, ini bukan hanya naik saja, naik plus berjalan kapal. Nah, silahkan ditambahi sendiri ya, karena kata-kata di sini cuma naik, tapi maksudnya adalah bersama berlayarnya kapal tersebut. Tapi sekarang kalau orang-orang Badui itu kan rumahnya nomaden, rumahnya kemah-kemah saja. Ya. Sehingga kalau tempat tersebut sudah tidak ada makanan, mereka akan pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, untuk yang orang-orang Badui yang seperti itu disebut safar adalah mujawazatul hullah. Kalau sudah melewati perkemahan-perkemahan yang ada. Maka ini maksudnya hukum untuk para Badui yang melakukan musafir ya, kalau sudah melewati kemah-kemah mereka. Maka di sini beliau membahas 3 kondisi. Kondisi pertama, kota yang ada pagarnya. Kondisi kedua, kota yang tidak ada pagarnya. Kondisi yang ketiga, orang-orang yang tinggal di perkemahan atau para Badui. Baik, sudah selesai permulaan safar. Sekarang akhirnya safar. Wa yantahi safaruhu, dan berhentilah safarnya itu, selesainya safar itu dengan salah satu dari 3. 3 itu apa saja? 1. Biwusulihi, dengan dia sampai kemana? Surawatonihi, pada pagar kota dia. Atau umronahu, perumahan kota dia. Ingkana ghaira musawwarin, apabila kota itu tidak dipagari. Ini adalah syarat pertama, safar disebut selesai. Kota Madinah misalnya ada pagarnya. Maka dari Mekah kembali ke kota Madinah, sudah masuk pagar kota Madinah, berarti sudah bukan musafir, meskipun belum masuk rumah. Nah, sekarang ini rata-rata kota pakai pagar atau tidak? Tidak pakai, tapi diketahui batasnya. Batasnya kan diketahui kan sekarang kan, mungkin ada apa? Tulisan itu. Iya, pokoknya yang sebesar kota Madinah. Yang sebesar kota Madinah apa namanya kalau di sini? Desa atau kecamatan atau kabupaten? Kalau Madinah itu berapa kilometer? Nah, itu juga saya nggak bisa menyebutkan, tapi tidak begitu besar lah kota Madinah itu. Bagi yang sudah pernah haji atau umrah bisa membayangkan ya, kota Madinah nggak begitu besar. Kalau provinsi nggak terlalu besar itu. Terus berapa wajib terus radius Madinah itu? Wah, enggak mengukur itu. Satu Solo Pak, Solo. Ya kurang lebih lah. Oh, kurang lebih Solo. Ya, pokoknya saya sebutnya kota. Makanya orang nyebutnya kota Madinah. Kita nyebutnya kota Solo. Nah, yang serupa dengan kota Solo atau kota Madinah itulah. Karena namanya di tempat-tempat itu bisa berbeda-beda. Ya. Kalau di tempat kita mungkin desa, di tempat yang lain mungkin kecamatan dan sebagainya. Ya, tergantung tempatnya itu. Maka ringkasnya kalau seandainya saya, karena saya itu tinggalnya di Manang, sehingga ketika saya sudah keluar ke Solo, itu sudah mulai musafir. Kalau saya sudah mulai masuk Sukoharjo, berarti sudah bukan musafir. Ya. Dari Jakarta, gitu, kemudian naik bis sampai ke terminal Solo, itu masih musafir. Begitu saya masuk daerah Sukoharjo, sudah bukan musafir. Karena batasnya antara Sukoharjo dengan Solo diketahui. Iya, biasanya kalau di kita sungai. Turunnya di Kartosuro, Turunnya di Kartosuro. Kartosuro termasuk apa itu? Sukoharjo. Tapi termasuk Manang atau bukan? Bukan, tapi Sukoharjo loh. Iya, tapi bukan termasuk Manang ya. Nah, kalau bukan termasuk Manang, saya bisa beralasan ini belum Manang. Manang itu seperti kota Madinah tadi. Karena kalau Sukoharjo terlalu luas banget, Pak. Itu tidak sama dengan kota Madinah, ya terlalu luas itu. Jadi gambarannya kalau saya turunnya di Solo, kalau gambarannya turunnya di Kartosuro, nanti pembahasannya bukan antara Sukoharjo dengan Solo lagi, ya, antara Manang dengan luarnya Manang. Wallahu a'lam. Baik, kemudian yang kedua, wabiniyati, dan dengan niat ar-ruju'i ila watanihi, kembali ke kotanya, min qurbin, dari arah dekat. Yang dimaksud dekat itu adalah ketika belum sampai jarak safar. Mayoritas ulama mengatakan jarak safar berapa kemarin?
80 kilo mayoritas. Nah berarti yang dimaksud dekat itu adalah kurang dari 80 kilo. Misalnya gini, rumah saya di sini, kemudian saya safar ke sini 80 kilo, berarti sudah jaraknya jauh. Saya baru perjalanan tengah-tengah, kemudian saya ingin balik lagi karena ada barang ketinggalan. Nah ketika saya niat untuk balik ngambil barang ini saya sudah bukan musafir namanya, sudah selesai safar saya. Kenapa? Karena jaraknya dekat. Paham gak? Tapi kalau saya sudah sampai ke tujuan Jakarta misalnya, saya pengen untuk balik lagi. Nah pas niatan balik ini masih musafir. Kenapa? Jaraknya jauh. Paham gak? Nah maka seandainya jaraknya baru 5 kilo, kemudian saya teringat sesuatu, oh iya ya, ada yang tertinggal nih. Nah daripada nanti susah di sana, saya pulang dulu ngambil barang, sehingga saya balik lagi jarak 5 kilo ini sangat dekat. Maka ketika saya balik itu sudah bukan musafir lagi. Hukum-hukum safar nggak berlaku, mengkosor nggak boleh karena sudah bukan musafir. Kok bisa begitu? Karena bisa jadi ketika saya balik nanti ternyata saya nggak jadi safar. Wah ternyata nggak enak safar hari ini, sangat panas, akhirnya saya batal safar. Nah, maka karena jaraknya masih dekat tadi, sehingga hukum safar nggak berlaku di sini. Yang ketiga, wa biwusuli maudhi'in, dan dengan sampainya kita kepada satu tempat, nawal iqamata fihi, yang dia berniat untuk tinggal di tempat tersebut mutlaqan, secara mutlak tanpa ditentukan waktunya. Misalnya para santri, santri-santri dari Cirebon sekarang nyantri di rumah saya. Nah mereka ketika sudah sampai ke rumah saya, mereka niatan di situ untuk tinggal secara mutlak. Berapa lama tidak mereka tentukan misalnya. Nah, maka saat itu sudah bukan musafir, tidak boleh mengqasar lagi. Yang kedua, atau arba'ata ayyamin, dia niat tinggalnya 4 hari sahihatin, 4 hari yang sehat. Sehat itu maksudnya tanpa dihitung hari masuknya dan tanpa dihitung hari keluarnya. Nah, maka itu namanya hari sehat. Utuh. Nah, sehat itu maksudnya apa? Utuh. Utuh itu maksudnya hari masuk nggak dihitung, hari keluar nggak dihitung. Kalau saya niatan tinggalnya 4 hari, maka sudah tidak disebut sebagai musafir. Misalnya panjenengan umroh, Pak, sampai ke Madinah, niatan tinggal berapa hari? 3 hari. Nah, itu masih boleh musafir, boleh qasar karena 3 hari. Tapi kalau di Madinah niatannya adalah setengah bulan Ramadan, sudah bukan musafir menurut mazhab Syafi'i. Setengah bulan Ramadan di Madinah, setengah bulan Ramadan di Mekah, ini semuanya bukan musafir karena lebih dari 4 hari yang sahihah. Syafi'iyah. Nah kalau beda Syafi'iyah, beda lagi nanti fikihnya. Kita sekarang membahas mazhab Syafi'i. Bahkan ini jumhur, bukan hanya Syafi'i, ini jumhur. Atau yang ketiga, auli hajatin, atau dia niatan tinggal untuk satu hajat, la tanqadi, yang tidak selesai hajat tadi, illa fil muddatil malqurah, kecuali pada masa yang disebutkan tadi, yaitu 4 hari. Misalnya hajatnya apa? Mau belajar satu kitab. Satu kitab setebal itu biasanya berapa itu? Biasanya 1 pekan. Nah, maka meskipun gurunya tidak mengatakan ini kitab ini 1 pekan, karena hajat kita kira-kira itu adalah lebih dari 4 hari, maka kita sudah bukan musafir. Jadi kata kuncinya pokoknya 4 hari. Niatan 4 hari, tanpa hari masuk dan tanpa hari keluar, sudah tidak disebut sebagai musafir. Gampang Pak Bay, ingat-ingatnya. 4 hari kan gampang. Sama dengan 4 istri, gampang tak ya? Pokoknya ingat-ingat angka poligami, gampang. Bagi bapak-bapak gampang, bagi ibu-ibu susah. Bapak-bapak yang bahas poligami kok seneng itu kesenangan di atas penderitaan orang lain, nggak boleh begitu. Kita lanjutkan. Wa ingkana, dan jika adalah dia itu yatawaqqa'u, mengira-ngirakan. Apa ya tawakok itu lebih tepatnya? Sebenarnya bukan mengira-ngirakan, tapi apa enaknya? Terjemahnya di situ apa? Apa? Menunggu. Ya udah, menunggu yang nggak apa-apa. Wa in kana yatawaqqa'u, dan jika adalah dia itu menunggu qada'aha,
selesainya hajat tadi, kulla waktin, setiap saat, tarakhasa, maka dia mengambil rukhsah untuk safar ila 18 yauman, sampai 18 hari saja. Misalnya dalam perang, Pak. Perang itu kan berapa hari kan kita nggak tahu kan? Berarti kondisi kita itu yatawaqqa'u qada'aha kulla waqt. Kita menunggu selesainya setiap saat. Bisa jadi 1 hari perang selesai karena menang langsung balik. Bisa jadi 4 hari baru menang maka balik. Bisa jadi 2 bulan belum selesai baru balik. Kayak Israel kan mengatakan 2 pekan akan selesai Hamas, padahal sudah berapa bulan ini? Ngapusi tok. Nah itu berarti yatawaqqa'u qada'aha kulla waqtin, tapi nggak terbukti. Nah orang-orang yang seperti itu boleh mengambil rukhsah safar sampai 18 hari saja, tidak boleh lebih dari 18 hari. Kenapa? Karena pada perang Tabuk Rasulullah SAW tinggal di Tabuk selama 18 hari mengqashar salat di situ. Itulah masa qashar salat Nabi yang paling lama, yaitu 18 hari. Lebih dari 18 hari belum pernah beliau alami. Makanya mazhab Syafi'i mengikuti pendapat Ibnu Abbas, saya akan mengqashar salat, kami para sahabat Nabi akan mengqashar salat selama qashar salatnya Nabi. Nabi hanya pernah 18, nggak pernah lebih. Di atas 18 mereka para sahabat nggak berani untuk mengqashar lagi. Tapi sekali lagi ini adalah mazhab Syafi'i. Ada juga yang mengqashar sampai 1 tahun, 2 tahun, itu juga ada, Pak. Nah, kalau saya secara hati saya kurang cocok seperti itu. Lakukan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka angka 18 ini diambil dari kejadian perang Tabuk. Kemudian wala yaksur, dan tidak boleh mengqashar. 3 orang nggak boleh mengqashar. 1 haim, orang yang haim. Apa itu haim di situ terjemahnya? Tanpa tujuan. Tanpa arah, ya. Jadi haim itu adalah musafir la yadri ila ain. Seorang musafir yang dia nggak tahu kemana dia pergi, nggak tahu. Nah, itu namanya haim. Contohnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikejar-kejar oleh Fir'aun. Orang dikejar-kejar itu cari tempat yang selamat, gitu Pak. Sehingga arahnya mana itu nggak jelas. Pokoknya Melayu. Nah, itu orang seperti itu namanya haim. Nah, orang haim nggak boleh mengqashar. Karena bisa jadi dapat tempat aman sangat dekat, bisa jadi dapat tempat aman sangat jauh. Nah, maka tidak boleh mengqashar karena nggak ada tujuannya yang jelas. Jadi ringkasnya haim itu seorang musafir atau pergi yang tidak ada tujuan tertentu, itu namanya haim. Sopir bis itu haim atau bukan? Haim. Sopir bis bukan, karena ada tujuannya. Dari Jawa Timur ke Jawa Barat, nah ada tujuannya, bukan haim. Tapi haim misalnya apa? Pemburu. Berburu manuk. Sampai mana? Ya sak ketemu nih manuk. Berarti kan nggak jelas nih. Dia jalan 1 kilo dapat burung ya akan dia tangkap. Nggak dapat sampai 100 kilo ya akan dilanjutkan lagi. Nah itu haim namanya. Yang berburu burung ya, bawa bedil manuk. Nah itu namanya haim karena nggak jelas. Tempatnya tidak ditentukan. Ini nggak boleh qashar. Yang kedua, wala, dan tidak pula talibi gharimin, orang yang memburu piutang, au abikin, atau memburu orang yang minggat, la ya'rifu mawdi'ahu, yang tidak mengetahui tempatnya atau yang tidak diketahui tempatnya. Jadi seorang bapak mencari anaknya yang minggat, tapi kemana anaknya nggak tahu, dicari-cari. Ini sama dengan haim tadi, nggak ada tujuannya. Yang jelas nggak ada. Pokoknya sampai ketemunya anak saya, nah, itu berarti haim. Sampai ketemunya burung sama dengan haim. Maka tidak boleh mengqashar. Yang ketiga, wala zaujatun, tidak pula seorang istri, ibu-ibu niki nggih. Wa abdun, tidak pula seorang budak, la ya'rifanil maqsad, yang tidak mengetahui tujuan. Istri diajak suami, ayo safar. Kemana? Pokok men. Nah itu berarti nggak tahu tujuannya, maka tidak boleh qashar. Tidak boleh apa? Qashar. Karena bisa jadi ternyata perginya cuma ke pasar, bisa jadi perginya cuma ke hotel sebelah sana, mall saja, atau bisa jadi ternyata ke rumah yang kedua, Mbak ini ya wis enek bojo yang kedua, kejutan.
Nah, maka karena nggak jelas begini ini tidak boleh qashar. Kalau si istri tahu ini suami mau ngajak kemana dan sudah jarak qashar, maka boleh qashar. Budak diajak majikannya sudah tahu ke arah mana dan sudah jarak qashar, maka boleh qashar. Nggak tahu jaraknya, nggak tahu arahnya, maka tidak qashar. 3 ini yang tidak boleh qashar. Ini kalau kita kumpulkan sebenarnya maksudnya sama, yaitu orang yang pergi tanpa tujuan yang diketahui atau tanpa tujuan yang jelas. Bisa haim, bisa memburu orang yang lari, bisa juga diajak tapi tidak tahu kemana perginya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa seorang suami ngajak istri pergi itu tidak wajib ngasih tahu, Pak. Kemana ini? Ayolah berangkat, bismillah. Biasanya malam Jumat itu diajak ke pengajian, ternyata ini menghadiri walimah, nggak ada masalah, nggak kasih tahu begitu. Karena kalau dikasih tahu biasanya dandannya kesuwen. Mau kemana nih? Walimah. Wah, dandannya sajam. Nah, daripada begitu udah nggak usah dikasih tahu. Baik, kemudian faslun, pasal baru, fi baqiyati, pada sisa-sisa syurutil qasri, syarat-syarat qasar wa nahwihi dan sejenisnya. Wa syurutul qasri, dan syarat-syarat bolehnya qasar itu. Beliau sebutkan di sini 4. Yang pertama, al-ilmu bijawazihi, mengetahui bolehnya qasar tersebut. Jadi kalau belum tahu ada hukum qasar salat, tidak boleh qasar salat. Kalau dia qasar tidak sah. Misalnya nih Pak, panjenengan safar bersama orang awam nggak tahu agama. Kemudian panjenengan sholatnya qasar. Ini orang awam tidak boleh ikut-ikutan qasar. Kenapa? Karena nggak tahu. Jadi seandainya dia sholat bersama kita, kemudian ikut-ikutan 2 rakaat, padahal nggak paham bahwasanya ada namanya sholat qasar, tidak boleh sholat qasar. Kalau dia ikut qasar tidak sah. Kalau tidak sah harus diulangi. Maka kalau dia qasar padahal tidak tahu hukumnya, kita kasih tahu, Anda kurang 2 rakaat. Kenapa? Anda belum tahu qasar. Atau kita kasih tahu dulu ya. Makanya sebagai imam itu adabnya kalau ngimami secara qasar itu ngasih tahu dulu kepada jamaah. Karena bisa jadi ada jamaah yang belum paham. Saya pernah mampir ke satu masjid, kemudian saya ngimami tanpa bilang apa-apa. 2 teman saya qasar sebagai makmum saya, ada 1 orang situ ikut, kemudian ikut-ikutan qasar. Mungkin dia merasa malu mau nambah, ini orang-orang sudah salam, masa saya nambah sendiri. Akhirnya dia diem tok. Nah, maka teman saya kemudian memberitahu, Pak, kami tadi cuma 2 rakaat karena qasar, silahkan panjenengan karena orang kampung ya panjenengan nambah sendiri. Akhirnya dia nambah sendiri. Nah, dari kejadian itu saya ambil pelajaran, berarti seorang imam hendaklah apa? Ngasih tahu jamaah. Karena banyak orang awam yang tidak paham. Termasuk sujud tilawah, jangan sampai kita sujud tilawah orang-orang nggak paham, nanti dikira salah. Allahu Akbar sujud, padahal rukuk dulu semestinya. Nah, kita sujud tilawah, mereka nggak paham, ini jadi rancu. Termasuk khutbah Jumat 5 menit, kasih tahu dulu. Tiba-tiba khutbah Jumat 5 menit, kaget kabeh. Nah, maka dikasih tahu dulu. Ini khutbah kita akan 5 menit saja, sesuai sunnah Nabi khutbah Jumat itu pendek. Nah, nggak ada masalah dikasih tahu begitu. Kemudian syarat yang kedua, wa alla yaqtadiya, bahwasanya dia tidak bermakmum bimutimmin, dengan orang yang sholatnya sempurna. Sempurna itu maksudnya tidak qasar. Jadi kalau imamnya itu sholatnya 4 rakaat, maka kita sebagai musafir wajib ikut 4 rakaat. Baik dia musafir atau dia mukim, sama saja. Dia musafir tapi dia tidak paham qasar, akhirnya dia tidak mengqasar. Kita sebagai makmum harus ikut tidak qasar. Menurut mazhab Syafi'i, walau bijuz'in min salatih, meskipun kita ikutnya hanya 1 bagian kecil dari sholat dia saja. Kita datang ke masjid, dia sudah tahiyat akhir, berarti kita ikut tahiyat akhir. Itu sudah terkena hukum ini, tidak boleh kita qasar. Paham ya? Semua Harus 4. Ini mazhab Syafi'i. Dan ini jumhur ulama. Tapi saya jujur sebagian kecil ulama berpendapat bahwasanya qasar itu lebih utama, sehingga kalau kita mendapati imam tahiyat akhir, maka kita boleh nambah cuma 2 rakaat. Karena kewajiban sebagai musafir hanya 2 rakaat.
Kalau kita datang di situ sudah tahiyat awal, berarti kita pas dapat 2, maka tidak usah nambah. Ini ada sebagian kecil ulama berpendapat seperti itu. Ikut salam. Nah, bolehkah kita mengikuti pendapat tersebut? Secara fikih tidak ada masalah, karena memang kewajiban orang safar itu sholatnya cuma 2, dan dia sudah melakukan 2. Adapun sabda Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu harus diikuti, itu maksudnya dalam hal gerakannya, Pak. Jangan sampai imamnya sujud kita malah berdiri, imamnya rukuk malah kita sujud. Nah, gerakannya nggak nyambung. Tapi ketika 2 rakaat kita dapat bersama imam, imam salam, kita salam, ini sama sekali tidak menyelisih imam. Gitu. Meskipun dia sholatnya 4, kita sholatnya 2, tapi tidak menyelisih. Gerakannya nggak menyelisih. Sama dengan dia membaca surat Ad-Duha, saya membaca surat At-Tin dalam salat duhur, nggak menyelisih. Yang disuruh untuk mengikuti imam itu adalah apa? Gerakan-gerakannya. Nah, karena itu secara fikih itu boleh diikuti, tapi tetap lebih bagus kalau kita pakai pendapat mayoritas para ulama, kita ikut 4 rakaat karena imamnya 4 rakaat, dan pahalanya insya Allah lebih banyak. Tapi yang salat 2 rakaat insya Allah sah. Wala, dan tidak boleh bermakmum dengan bimashkukis safar, orang yang diragukan safarnya. Ini safar atau bukan? Nah, itu kita ragu-ragu, nggak boleh. Kita mengkosor. Jadi kita mampir di satu masjid, kemudian kita lihat ini kayaknya bukan musafir ini. Kenapa? Karena bajunya kelihatan bersih sekali, rapi sekali, tidak seperti kondisinya orang musafir. Tapi kok di luar ada mobil ya? Kalau orang kampung mestinya nggak bawa mobil. Ini kok ada mobil? Nah, kita ragu-ragu. Apakah ini mobilnya Pak ini musafir berarti? Ataukah dia orang kampung karena bajunya rapi? Nah, ragu-ragu, maka tidak boleh kita sholatnya 2 rakaat, harus 4 rakaat. Yang ketiga, syarat yang ketiga, wa ayyanwiya, dia harus meniatkan al-qasra, untuk qasar fil ihrami, pada saat takbiratul ihram. Allahu Akbar, nah, dalam hati sudah niatan saya qasar. Adapun kalau sudah dapat 1 rakaat kemudian baru teringat, oh iya ya, saya musafir, saya tak qasar saja, maka ini niatnya terlambat. Kenapa? Karena kaidahnya mengatakan an-niyatu muqtarinatun bil fi'il. Niat itu barengan dengan perbuatannya. Artinya perbuatannya awalnya bagaimana, itu niatnya langsung dibarengkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Dia niatkan qasar, boleh qasar. Tidak diniatkan qasar, berarti kembali ke hukum asal. Namanya sholat duhur ya 4 rakaat. Maka harus diniatkan sebelumnya. Belum diniatkan nggak bisa. Syarat yang keempat, wa ayyadu ma safaruhu, bahwasanya safarnya itu berlanjut min awwalis sholati, dari awal sholat, ila akhiriha, sampai akhirnya sholat. Sehingga kalau safarnya berhenti di tengah-tengah sholat, maka sudah tidak boleh untuk melanjutkan qasar. Bisa nggak tengah-tengah safar, tengah-tengah sholat, safar kita berhenti? Bisa nggak? Bisa. Naik pesawat terbang, kemudian pesawat terbang ini sudah masuk pagar kampung kita, karena kebetulan turunnya di dalam kota kita. Nah, pas tengah-tengah sholat melewati pagar, udah selesai safarnya, maka tidak boleh apa? Tidak boleh melanjutkan qasar. Awalnya niatan qasar harus diganti menjadi 4 rakaat. Inilah 4 syarat qasar. Saya ulangi lagi, 1 harus mengetahui bolehnya qasar, yang tidak tahu tidak boleh qasar. Yang kedua, imamnya tidak boleh 4 rakaat. Kalau 4 rakaat maka kita harus ikut. Demikian juga tidak boleh diragukan apakah safar ataukah tidak. Yang ketiga, harus niatan qasar pada waktu takbiratul ihram. Yang keempat, safarnya berlanjut sampai akhir sholat. Tengah-tengah sholat safarnya berhenti, tidak boleh melanjutkan qasar. Sampai di sini dulu saya cukupkan, karena bab berikutnya itu sudah bukan bab tentang safar lagi, tentang qasar lagi, tapi tentang jamak. Maka paling bagus kita tunda pada waktu yang akan datang. Atau saya buka tanya jawab dulu.
Silakan Bapak yang punya pertanyaan pada beliau, silakan sila jawab. Hanya Ustaz. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, yang berkaitan untuk hosot, namun kita sudah bermukim di sana dengan tujuan yang jelas. Katakanlah kita mengadakan kunjungan ke saudara, katakanlah 3 hari. Apakah hal itu bisa dikosor atau tidak? Apakah kalau nanti sudah menetap di sana, apakah tidak boleh dikosor? Itu yang pertama. 3 hari, Pak, ya? Itu 3 hari ya? Kalau 3 hari masih boleh. Karena apa? Tadi niatnya adalah 4 hari. Nah. Kemudian yang kedua Ustaz, Nah. apakah jarak safar ini, apakah safar ini tadi dikatakan adalah hanya batas pagar, batas kota. Kalau Iya. dengan batas jaraknya, apakah ada ketentuannya Ustaz? Nah, yang dibahas tadi, pagar-pagar tadi itu adalah mulainya safar. Mulainya safar adalah ketika sudah keluar dari pagar. Adapun jaraknya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, 80 kilo menurut mazhab Syafi'i. 4 barit, 1 baritnya 20, 20 kali 4, 80. Ada lagi mungkin? Ya, ada satu lagi Ustaz. Monggo. Jadi pada saat kita safar, kita sebagai imam, kemudian kita mengajak pada teman-teman, namun walaupun dia itu belum tahu tentang qasar, namun kita berikan satu pengertian. Iya. Ini nanti kita sholat jamak qasar, dua-dua. Walaupun dia tidak mengerti qasar, nah itu apakah hukumnya? Kalau sudah diberitahu, menurut saya sudah tahu itu, Pak. Kalau sudah diberitahu sudah cukup. Karena diberitahu itu berarti dimengertikan atau diberitahu. Mudeng atau tidak itu urusan lain. Tapi yang sudah dimengertikan. Ya, ya. Masih. Saya bisa. Iya. Tadi pas keluar pagar itu awal musafir. Ketika kita keluar pagar, pas masuk waktu duhur. Waktu duhur, ternyata kita seduhur kosangannya sudah dihukumi musafir. Karena dalam perjalanan sekitar 3 kilo lagi, kita dibel. Ada sesuatu hal di rumah yang urgent, kita kembali. Itu gimana, Ustaz? Nah, antum kembali, jaraknya dekat atau jauh? Ya tadi kan jadi kosong, jadi saya keluar Iya. startnya, pas masuk aku duhur, karena saya musafir, Iya. tak kosor setelah Tahu. Iya. Tapi baliknya itu dekat atau jauh? dekat. Dekat kan? Tadi sudah dikatakan, kalau baliknya dekat, maka safarnya sudah berhenti. Sehingga kalau hukum-hukum safar sudah nggak berlaku lagi. Kalau tadi berlaku tadi, pas tidak berlakunya kapan? Ketika ditelepon tadi. Karena pas ditelepon niat. Sebelum niat itu masih musafir. Tapi sholatnya diulang tuh ya. Ya enggak dong, sudah sholat kok. Jadi, Allah melarang kita riba, tidak mungkin Allah menerima riba. Kalau kita sholatnya double, Allah mewajibkan double padahal tadi sudah, berarti Allah mengambil riba. berarti cuma hilang hukumnya musafir, Ustaz. Iya, Bukan hukum sholatnya enggak. Oh enggak, sholatnya sudah sah. Sah. Nah, Tanya Ustaz, monggo Pak. kalau saya diajak ibu, ayo nih aku ke Semarang. Tujuannya kan ibu, kalau bang, itu masuk air nggak? Nah itu Semarang itu jelas. Semarang itu jelas Pak. Yang Semarang jelas. Meskipun tempatnya belum jelas. Tujuannya kan nggak jelas belum, makanya saya kan bertanya enggak. Insya Allah termasuk apa muayyan. Muayyan itu maksudnya sudah ditentukan apa Semarang, nggak apa-apa. Monggo Pak. Ketika musafir mengerti terakhir yang paling timur Pak ya, Ustaz ya. Kita sholatnya qasar sama jamak qasar, asar sama zuhur. Kemudian balik sini di sini belum asar. Gimana Pak nanti sholat asar lagi? Salat asarnya tidak diulang karena sudah dilakukan. Ya. Ini sebenarnya sama dengan pertanyaan Pak Towo tadi, yaitu hilang kondisi safar, sementara sholat sudah dilakukan, sama persis. Ada lagi? Kalau untuk pakai mazhab yang selain 4 hari bisa, Ustaz. 18 hari tadi.
Ya, 18 hari menurut mazhab Syafi'i itu adalah bagi orang yang yatawaqqa qada'ahu kulla waqtin. Dia tidak tahu kapan selesainya. Bisa cepat, bisa lama. Itu baru berlaku 18 hari itu. Karena nggak jelas. Tapi kalau tujuannya jelas, saya mau tinggal di sini 4 hari. Nah, saat itu baru dia muqim. Kalau nggak jelas, maka boleh melanjutkan qashar terus sampai dengan 18 hari. Berarti bisa dibikin nggak jelas loh. Misalnya, Ya bisa bikin pirang kali loh, terus orang dino gitu aja. Gimana Ustaz? kalau itu masuk yang pertama mutlak sudah nggak boleh qashar karena mutlak. Maksud tadi kan? Jadi ada yang mutlak itu nggak jelas. Ada yang 4 hari, ada yang yatawaqqa, menunggu-nunggu. Maksudnya bisa cepat, bisa lambat. Kalau cepat itu kurang dari 4 hari, kalau lambat itu lebih dari 4 hari. Nah, karena namanya perang nggak tahu ya kapan selesainya. Kalau tidak tahu kapan selesainya, tapi biasanya selesainya 1 pekan, nah sudah kena hukum 4 hari. Jadi ada 4 kondisi kan? Menyelesaikan 1 kitab biasanya berapa itu? 1 pekan. Nah, ya udah. Misalkan saya daurah ya. Saya daurah itu dulu kutubus sittah. Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu rata-rata 1 kali daurah 1 kitab khatam itu dalam waktu 1 pekan. Maka seandainya panitia tidak menyebutkan ini nanti daurahnya sampai selesai, nggak disebutkan berapa hari. Maka saya menentukannya dengan hari kebiasaan. Biasanya dikatakan 1 pekan, berarti saya sudah tidak boleh untuk qashar karena biasanya lebih dari 4 hari. Tapi ada pendapat ulama yang lain mengambil keumuman hadis ilmu wasdino boleh. Tadi sudah saya sampaikan, ada yang berpendapat 1 tahun pun qashar. Ada. Tapi kalau saya tidak menyarankan seperti itu. Karena hukum asal sholat adalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Saya paling senang itu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasulullah melakukan qashar sampai setahun? Enggak pernah. Karena enggak pernah, ngapain kita melakukan? Kita aja selesai. Adanya ada. Ada lagi mungkin? Cukup Pak? Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.